Halo, selamat datang di Benang Cerita. Semoga harimu selalu menyenangkan. Kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang menemukan sebuah buku, yang mana buku tersebut sangatlah berbahaya karena dapat membunuh siapapun hanya dengan menuliskan nama korbannya. Bagaimana ia akan gunakan buku tersebut? Silahkan ditonton filmnya sampai selesai. Selamat menikmati. Di Jepang, saat ini sedang ramai dengan berita kematian terkena penyakit jantung secara misterius. Anehnya, korban yang meninggal hanyalah para orang-orang yang memiliki catatan kriminal. Korban bisa mati di mana saja, ada yang mati setelah lolos dari hukum persidangan, mati ketika sedang diwawancarai, bahkan mati ketika sedang berada di penjara. Hal itu membuat warga Jepang heboh, pemberitaan di mana-mana. Ada yang pro dan ada yang kontra. Para warga menyebutnya ini adalah hukuman dari Tuhan. Di media sosial, ramai tentang Kira. Kira adalah sebutan yang diberikan para netizen kepada sang penegak keadilan tersebut. Tak sedikit dari mereka senang karena hukuman mati yang diberikan kepada para kriminal. Di salah satu jalan yang ramai di Tokyo, muncul sebuah pemberitaan tentang perampokan bersenjata yang sedang menyandra beberapa orang. Tiba-tiba ada seorang remaja laki-laki menuliskan nama penjahat tersebut di sebuah buku. Tak lama setelah itu, muncul pemberitaan bahwa penjahat tersebut tiba-tiba mati terkena serangan jantung. Para warga pun berpikiran bahwa ini adalah perbuatan Kira yang sedang menghukum mati penjahat tersebut. Pria yang terlihat mahir bermain basket ini adalah Light Yagami. Light Yagami tidak hanya pintar berolahraga, dia juga merupakan murid yang pintar. Suatu hari, dia merentas data kepolisian. Tidak disengaja, dia menemukan data para kriminal yang dibebaskan karena berbagai alasan atau karena bukti yang tidak lengkap. Untuk membuktikan hal tersebut, Light Yagami mencoba mendatangi salah satu tempat keberadaan kriminal tersebut. Di sana, dia menemukan tersangka pembunuhan yang bebas dari hukuman. Penjahat tersebut sedang menceritakan pengalaman pembunuhannya. Tak disangka, Light Yagami ketahuan menguping pembicaraan oleh salah satu teman kriminal tersebut. Light Yagami pun diancam oleh si penjahat menggunakan pisau. Namun, ia beruntung bisa lolos dari penjahat tersebut. Di luar markas penjahat, tak disengaja dia menemukan sebuah buku. Death Note, itulah nama buku tersebut. Orang yang dituliskan namanya di buku tersebut akan mati. Awalnya Light tidak percaya dengan buku tersebut, tapi dia mencoba melakukan hal tersebut dengan menuliskan nama seorang penjahat yang disiarkan di TV. Esok paginya, ketika hendak berangkat sekolah, dia melihat di koran bahwa penjahat yang telah ia tulis di Death Note telah mati. Light pun sedikit mempercayai kekuatan dari buku tersebut. Di sebuah perlintasan kereta api, Light melihat penjahat yang ia temui di bar kemarin. Ia pun mencoba menuliskan nama dari penjahat tersebut. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan penjahat kesakitan, dan tak lama kemudian dia meninggal. Setelah pergi meninggalkan penjahat tersebut, Light Yagami bertemu dengan sebuah makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk tersebut adalah Shinigami, yang berarti dewa kematian. Hanya orang yang menggunakan Death Note yang bisa melihat Shinigami. Awalnya, Light ketakutan, namun dengan tenang dia menghadapinya. Shinigami ini bernama Ryuk. Ia menjelaskan kekuatan dari Death Note dan menjelaskan bahwa penggunanya akan mengalami penderitaan dan tidak ketenangan selama hidupnya. Namun itu tidak masalah bagi Light selama dia bisa menggunakan buku tersebut untuk tujuan yang lebih besar. Di sebuah kantor kepolisian Jepang, mereka sedang rapat mengenai kejadian aneh, di mana banyak kriminal tiba-tiba mati secara mendadak.
Hal itu sangat membingungkan dikarenakan penyebab kematian mereka semua sama, yaitu serangan jantung. Kepala polisi dipanggil oleh atasannya. Dia ingin diperkenalkan kepada seseorang yang akan membantu penyelidikan kasus aneh tersebut. Dan seorang kakek tua mengambil laptop. Di dalam laptop ada orang yang berbicara dan membahas kasus tersebut. Orang tersebut adalah L. L adalah orang jenius yang sangat misterius dan belum pernah ada orang yang pernah melihatnya. Namun, kemampuan L sudah terpercaya dalam menangani berbagai kasus yang tidak bisa dipecahkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan L, ia menyimpulkan bahwa pelaku dari pembunuhan berantai ini adalah salah satu orang yang ia sebut sebagai Kira, dan lokasi tersangka berada di Jepang. Setelah perbincangan dengan L, komisaris polisi menunjuk Yagami sebagai ketua tim investigasi kasus tersebut. Saat Light menonton TV, muncul siaran langsung secara serentak di semua saluran televisi. Di dalam televisi, muncul seorang pria yang mengaku sebagai L dengan nama lengkap Lane L. Taylor. Ia menantang Kira dan mengancam bahwa ia akan segera menangkapnya. Selain itu, ia juga menyindir Kira sebagai seseorang yang bersikap kekanak-kanakan. Hal tersebut membuat Light panas. Ia lalu mengambil buku andalannya. Lalu dengan rasa kesal, ia menuliskan nama orang tersebut di bukunya. Tak lama setelah itu, orang yang berada di dalam televisi terkena serangan jantung. Hal itu menyebabkan kehebohan bagi para penonton siaran itu secara langsung. Ternyata Kira itu benar-benar ada. Pada saat Light Yagami merasa sudah menang, tiba-tiba muncul suara di televisi dengan logo huruf L. Ternyata suara tersebut adalah suara L yang asli. L yang telah dibunuh Kira adalah L yang palsu. Secara langsung, L membuktikan bahwa Kira dapat membunuh tanpa perlu bertemu secara langsung dengan korbannya. Saat ini, L yang muncul di televisi tidak berwujud, hanya merupakan tulisan huruf L saja, dan tanpa nama asli. Dia menantang Kira untuk membunuhnya. Selain itu, dia memberitahu bahwa siaran ini hanya dilakukan di kota Tokyo saja, yang artinya L saat ini sudah mengetahui lokasi Kira berada. Light Yagami merasa kesal dengan situasi tersebut. Namun, tanpa mengetahui wajah dan namanya, Light Yagami tidak dapat membunuh L. Di sisi lain, Ryuk tersenyum bahagia dan merasa terhibur melihat pertarungan Light dan L. Suatu ketika, saat sedang berjalan-jalan, Light merasa sedang diikuti oleh seseorang. Ternyata, firasatnya benar. Saat ini ada seseorang yang mencoba mengikutinya. Dia pun tetap tenang, mencoba untuk terlihat seperti biasa saja agar tidak mencurigakan. Di dalam kamar, L sedang memikirkan orang yang mengikutinya. Namun, karena tidak mengetahui nama orang tersebut, ia tidak dapat membunuhnya. Lalu, Ryuk pun menawarkan mata Shinigami. Mata Shinigami dapat melihat nama seseorang dan sisa umurnya. Tawaran itu sangat menggiurkan, namun ada bayarannya berupa setengah umur dari pengguna mata tersebut. Hal itu membuat Light menolak tawaran tersebut dan mencoba memikirkan cara lain untuk membunuh orang yang mengikutinya. Hari berikutnya, Light pergi berkencan dengan pacarnya menggunakan bis. Lalu, orang yang mengikuti Light juga naik bis tersebut. Tiba-tiba, di dalam bis ada seseorang yang mencoba membajak bis tersebut. Dia meminta tembusan kepada perusahaan bis tersebut jika ingin seluruh orang yang berada di dalam bis selamat. Light Yagami mencoba untuk melawan perampok tersebut, namun dicegah oleh orang yang mengikutinya. Untuk meyakinkan Light bahwa orang tersebut berada di pihaknya, ia pun menunjukkan kartu FBI. Akhirnya,
Like mendapatkan nama orang tersebut. Like menjatuhkan sebuah kertas. Si perampok pun memungut kertas tersebut. Dia marah dengan tindakan Like dan mengancam Like dengan pistol. Namun, tiba-tiba si perampok terkejut. Ia melihat sosok yang menyeramkan berdiri di samping Like. Si perampok yang ketakutan berusaha menembak Ryuk. Namun sayangnya Shinigami tidak mempan ditembak oleh manusia. Si perampok pun ketakutan dan berlari keluar dari bis. Saat keluar dari bis, dia langsung tertabrak oleh mobil. Sang FBI mencoba untuk nyamperin Like. Namun, Like tidak menghiraukan dan meninggalkannya. Ternyata, kematian si perampok telah diatur oleh Like. Hal itu demi mendapatkan nama dari FBI yang mengikutinya. Suatu hari, si agen FBI yang mengikuti Like hendak pulang menggunakan kereta. Setelah masuk ke dalam gerbong kereta, dia menemukan sebuah amplop coklat. Ia pun lalu membuka amplop tersebut. Rupanya, amplop tersebut berasal dari Kira untuk Rei Iwamatsu, sang agen FBI. Di dalam amplop tersebut, terdapat sebuah alat komunikasi. Si agen awalnya tidak percaya bahwa itu adalah Kira. Namun, untuk membuktikan kepada si agen bahwa dia sedang berbicara dengan Kira yang asli, Kira memutuskan untuk membunuh orang yang berada di samping si agen. Tak lama setelah itu, orang yang berada di sebelahnya tiba-tiba terkena serangan jantung. Akhirnya, si agen yakin bahwa saat ini ia berbicara dengan Kira yang asli. Kira menyuruh Rei untuk menuliskan nama anggota FBI yang saat ini menyelidiki keberadaan Kira. Karena takut nyawanya terancam, si agen langsung menuliskan semua nama-nama rekan FBI-nya di kertas yang diberikan oleh Kira. Setelah selesai menuliskan nama anggota FBI, Kira menyuruh Rei untuk menaruh map tersebut di atas tempat duduk dan menyuruhnya untuk turun dari kereta tersebut. Tak lama setelah turun dari kereta, sang agen FBI langsung terkena serangan jantung. Sebelum kematiannya, ia melihat sosok yang ia kenal. Ternyata itu adalah Like Yagami. Orang yang ia ikuti sebenarnya adalah Kira. Like ternyata sudah mengatur segala tindakan Rei sebelum kematiannya. Hal itu demi mendapatkan nama seluruh agen FBI yang sedang menyelidiki Kira. Secara serentak, seluruh agen FBI yang menyelidiki Kira mati satu persatu karena terkena serangan jantung. Karena kematian seluruh agen FBI yang menyelidiki Kira telah tewas, hal itu menyebabkan kepanikan bagi seluruh tim penyidik yang berada di Jepang. Kepala tim investigasi, yaitu Yagami, yang merupakan ayah dari Like, mempersilahkan bagi seluruh tim yang tidak siap dengan resiko kematian untuk berhenti dari penyelidikan ini. Banyak para agen yang mundur dari kasus ini, mempertimbangkan resiko kematian akibat melawan Kira. Dari banyaknya agen, hanya tersisa sedikit yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menangani kasus Kira. Para agen yang tersisa diundang oleh L untuk pertama kalinya bertemu secara langsung. Akhirnya, para agen pemberani ini bertemu dengan L. L memiliki perawakan yang sangat aneh dan tidak meyakinkan. Namun, di balik penampilan yang aneh, ternyata dia merupakan orang yang sangat jenius. Dia berhasil menyimpulkan bahwa Kira merupakan orang yang dekat dengan ruang lingkup kepolisian Jepang. Ketika tengah melakukan penyidikan, L berbicara kepada seluruh agen investigasi bahwa ia mencurigai beberapa orang terdekat dengan pihak kepolisian. Di antara para tersangka yang dicurigai oleh L, ada salah satu anggota keluarga Yagami, yaitu Like. Hal tersebut membuat kepala kepolisian terkejut. Anaknya dicurigai oleh L. L pun meminta
untuk memasangkan kamera dan alat perekam di seluruh rumah para tersangka yang dicurigai oleh L. Awalnya, hal tersebut ditentang oleh para penyidik, karena itu melanggar privasi dan orang yang akan diawasi adalah keluarga dari para petinggi polisi. Namun tak disangka, Yagami sendiri menyetujui hal tersebut. Hal itu disebabkan agar L percaya tidak ada Kira di dalam anggota keluarga Yagami. Suatu hari, Saori, pacar Light, datang memperkenalkan seorang wanita kepada Light. Wanita ini memperkenalkan diri dengan nama Maki. Ia menjelaskan tujuan dia bertemu dengan Light adalah untuk membahas tentang kematian tunangannya yang dibunuh oleh Kira. Wanita ini menjelaskan bahwa kekasihnya mati setelah menyelidiki Light. Tidak terima dengan tuduhan itu, Light mencoba menuliskan nama wanita tersebut di kertas Death Note. Namun, wanita itu mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada Light adalah nama palsu, sehingga ia tidak bisa membunuhnya. Namun, tanpa bukti yang pasti, wanita itu juga tidak bisa membuktikan bahwa Light adalah Kira, sehingga Light meninggalkan wanita tersebut sambil memikirkan bagaimana cara membunuhnya nanti. Saat pulang ke rumahnya, Light mencurigai ada yang masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Ryuk mengajak Light berbincang, namun Light sama sekali tidak merespon Shinigami tersebut. Akhirnya Light pun pergi keluar. Di luar, dia berkata kepada Ryuk bahwa ada seseorang yang memasang kamera pengawas dan alat perekam suara. Itu artinya dia saat ini sedang diawasi oleh L. Karena hal tersebut, gerak-gerik Light sangat terbatas. Pihak investigasi akan mengawasi Light sampai terjadi pembunuhan kembali. Jika gerak-gerik Light tidak mencurigakan saat terjadi pembunuhan yang disiarkan di televisi, maka Light terbebas dari segala kecurigaan. Light mencoba bersikap normal seperti biasa, melakukan kegiatan seperti mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas, muncul berita siaran langsung tentang penculikan anak. Pihak investigasi memperhatikan gerak-gerik Light, namun tidak ada hal yang mencurigakan. Light terlihat sedang belajar seperti biasa tanpa menonton berita. Tiba-tiba, ada berita bahwa sang penculik dinyatakan tewas terkena serangan jantung. L terlihat terkejut dengan kejadian itu. Orang yang ia curigai ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan yang mencurigakan. Yang tidak diketahui oleh para tim investigasi, ternyata Light menonton berita menggunakan TV kecil yang ia sembunyikan di dalam bungkus snack yang dia makan. Untuk saat ini, keluarga Yagami terlepas dari kecurigaan L. Ia pun menyuruh asistennya untuk melepaskan segala kamera pengawas dan alat perekam di rumah tersebut. L mendapat telepon dari Misora Naomi, kekasih Rei. Dia mengatakan kepada L bahwa ia akan membuktikan bahwa Light Yagami adalah Kira. Di saat yang hampir bersamaan, Light mendapat telepon dari sang kekasih Shiori. Shiori mengajak Light untuk bertemu di sebuah museum. Tanpa diketahui oleh Light, ternyata Shiori sedang diancam oleh Naomi. Tanpa disadari oleh Light, gerak-gerik ia di museum ternyata diawasi oleh L dan pihak investigasi. L masih curiga jika Light adalah Kira. Di dalam museum, Light melihat sang kekasih sedang ditodong dengan pistol. Light sangat khawatir dengan kondisi Shiori. Pacar agen FBI itu menyuruh Light mengaku bahwa ia adalah Kira. Jika tidak, kekasihnya akan dibunuh. Namun, Light lagi-lagi menepis hal tersebut. Menurutnya, ia bukanlah Kira. Wanita tersebut tetap mengatakan Light adalah Kira. Bahkan, ia menantang Kira dengan memberitahu nama ia yang sebenarnya. Nama asliku adalah Misora Naomi. Ayo coba bunuh aku. Itulah yang dikatakan kepada Light. Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi.
Shiori mencoba kabur saat Naomi lengah. Namun tidak disangka, Naomi menembak kekasih Like. Semua orang terkejut dengan tindakan Naomi, termasuk dirinya sendiri. Setelah menembak kekasih Like dan melihat bahwa Like tidak terbukti sebagai Kira, ia pun menembak dirinya sendiri. Yang tidak diketahui oleh orang lain, hal tersebut merupakan skema dari Like. Sebelumnya, ia sudah mencari tahu nama wanita tersebut, dan sebelum hari kejadian, ia sudah mengatur semua tindakan Misora seperti menelpon Elle untuk mengawasi museum. Ia juga mengatur agar Misora mengancam Shiroi, termasuk menembaknya. Ternyata, ia sudah mengatur sedemikian rupa agar hal tersebut terjadi di depan para tim investigasi. Tujuannya hanya satu, agar Elle dan para penyidik yakin bahwa Like Yagami bukanlah Kira. Demi tujuannya tercapai, ia rela mengorbankan siapapun, termasuk kekasihnya. Di pemakaman Shiroi, Like datang bersama keluarganya. Ia memberikan penghormatan terakhir kepada kekasihnya. Dia pun berkata kepada ayahnya ingin ikut terlibat dalam investigasi kasus Kira. Akhirnya, Like diundang oleh Elle untuk bertemu. Like diantar oleh Watawari yang merupakan asisten Elle. Di dalam gedung, untuk pertama kalinya, Like bertemu dengan Elle. Ia memperkenalkan diri dengan nama Ryuzaki. Tentunya, Like mengetahui bahwa nama yang digunakan oleh Elle adalah nama palsu. Sambil bermain catur, mereka pun berbincang membicarakan kasus Kira. Elle berbicara kepada Like bahwa ia masih tetap mencurigai dan menyangka Like adalah Kira. Elle pun menduga bahwa kematian Naomi dan Shiroi merupakan skema dari Like agar ia dapat masuk ke tim investigasi dan membunuh dirinya. Namun, semua tuduhan tersebut tidak berpengaruh apa-apa tanpa adanya bukti. Like pun berkata kepada seluruh tim investigasi bahwa ia akan membuktikan dirinya bukanlah Kira dan akan menangkap Kira secepatnya. Di sebuah stasiun televisi, mereka menayangkan rekaman yang mereka dapatkan dari orang yang mengaku sebagai Kira. Di dalam rekaman tersebut, berisikan tentang seseorang yang mengaku sebagai Kira kedua yang mempunyai tujuan sama dengan Kira yang asli. Dia juga mempunyai kekuatan yang sama dengan Kira. Sebagai buktinya, dia akan membunuh seorang pembawa berita dari stasiun TV lain, dikarenakan orang tersebut kontra dengan Kira. Tak butuh waktu lama, orang tersebut langsung mati terkena serangan jantung saat sedang siaran. Kira pun meminta dukungan publik atas tindakannya dalam menghukum para kriminal. Banyak masyarakat yang pro terhadap Kira berkumpul di depan stasiun TV. Perkumpulan tersebut membuat kegaduhan, dan tiba-tiba muncul polisi untuk membubarkan perkumpulan tersebut. Namun, para polisi yang mencoba menghentikan perkumpulan tersebut tiba-tiba terjatuh satu persatu terkena serangan jantung. Kira kedua saat ini lebih berbahaya daripada Kira satu, karena ia dapat membunuh seseorang walaupun tidak mengetahui namanya. Hanya dengan melihat wajahnya, ia dapat langsung membunuh seseorang. Tanpa disadari, adik perempuan Like sedang berada di sekitaran pendukung Kira. Dia menentang hal yang dilakukan Kira kedua karena membunuh orang yang tidak bersalah. Like khawatir dengan keselamatan adiknya. Namun, tiba-tiba sebuah mobil menerobos ke arah stasiun TV. Seorang pria yang mengenakan helm muncul, menyelamatkan adik Like. Ternyata orang tersebut adalah ayahnya. Sang ayah datang untuk menyelamatkan anaknya, sekaligus menghentikan acara TV tersebut. Dikarenakan mengetahui ayah dan adiknya ada di stasiun TV, Like bergegas untuk menyusul dan menyelamatkan mereka. Selain itu, dia juga ingin mencari tahu siapa Kira kedua ini. Saat Like pulang dari kantor penyidik, Like dihampiri oleh seorang wanita.
Wanita tersebut bernama Misa Amane. Misa menunjukkan Death Note kepada Light untuk membuktikan bahwa ia adalah Kira kedua. Dikarenakan Misa adalah Kira kedua, Light pun membawa ke rumahnya. Di rumah, sang adik dan ibunya terkejut karena Light membawa seorang bintang ke kamarnya. Di dalam kamar, Light menanyakan Misa bagaimana ia tahu bahwa dia adalah Kira pertama. Misa pun menjelaskan bahwa dia memiliki mata Shinigami, di mana ia dapat melihat nama dan umur seseorang, dan dikarenakan umur Light tidak tampak, itu menandakan Light adalah Kira. Light marah dengan tindakan Misa yang ceroboh di stasiun TV. Misa pun meminta maaf kepada Light, bahkan bersedia memberikan Death Note-nya kepada Light. Dia juga berjanji akan membantu Light untuk membunuh L. Misa merupakan pengagum Kira, dikarenakan Kira telah membunuh penjahat yang telah membunuh keluarga Misa. Sejak saat itu, dia bersumpah akan mengikuti jejak Kira dan membantunya menciptakan dunia tanpa kejahatan. Dengan Death Note Misa berada di tangan Light, Light pun merasa tenang karena dia dapat memanfaatkan Misa dan bisa membunuh Misa saat dalam keadaan genting. Namun, tiba-tiba Rem yang merupakan Shinigami Misa memperingatkan kepada Light bahwa ia akan membunuh Light jika Misa mati sebelum waktunya. Saat berada di kampus, Light terkejut melihat L yang berada di kampusnya. L masih curiga dengan Light, sehingga masih tetap mengawasinya. Saat hendak pulang, Misa datang untuk mengunjungi Light di kampus. Light memperkenalkan L sebagai Ryuzaki. Misa tahu bahwa nama L adalah nama palsu. Tiba-tiba, banyak orang yang menghampiri Misa. Misa adalah seorang bintang terkenal. Wajar banyak fans yang ingin bertemu. Setelah bertemu Misa, L ingin kembali ke markasnya. Di saat itu, Light segera menghubungi Misa. Light ingin meminta Misa untuk membunuh L, dikarenakan Misa sudah bertemu L dan mengetahui nama aslinya. Namun, siapa sangka HP Misa ternyata berada di tangan L. Light terkejut dan meminta HP Misa yang ada di tangan L. Saat itu, L memberitahu kepada Light bahwa saat ini Misa sudah ditahan karena dicurigai sebagai Kira kedua. Di markas penyidik, Misa ditahan dengan kondisi seluruh badan diikat. Awalnya, para penyidik tidak menyetujui tindakan L. Namun, mengingat resiko yang begitu besar, hal tersebut harus dilakukan. Berhari-hari diperlakukan tidak layak, L menyuruh Misa untuk mengaku sebagai Kira kedua. Akan tetapi, Misa tidak mau mengakuinya. Rem, Shinigami Misa datang kepada Light, meminta bantuan kepada Light untuk menyelamatkan Misa. Rem juga memberitahu kepada Light bahwa saat ini ingatan Misa tentang Death Note sudah dihapus. Dia juga mengancam Light akan membunuhnya jika tidak membantu melepaskan Misa. Light sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan Misa. Ia menyuruh Rem untuk mencari pengguna Death Note yang baru untuk menggantikan tugas Kira. Ia juga mengubur Death Note miliknya di sebuah hutan. Ia berpesan kepada Ryuk untuk menghapus ingatannya jika dia memintanya. Light datang ke kantor penyidik. Ia meminta kepada L untuk ditahan seperti Misa. Hal itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Kira atau tidak. L pun setuju dengan permintaan Light. Di sisi lain, Rem telah menemukan wanita yang akan menggantikan posisi Kira untuk sementara. Wanita tersebut merupakan salah satu reporter di Sakura TV dan juga pemuja Kira. Berhari-hari, Light dikurung seperti Misa dalam kondisi terikat. Ia pun menanyakan kepada L, apakah sudah ada pembunuhan yang terjadi setelah dirinya dikurung. L pun menjawab, saat ini belum ada kriminal yang mati karena serangan jantung. Light pun meminta kepada Ryuk untuk membuang ingatannya tentang Death Note.
Ryuk pun mengabulkan permintaan Like dan pergi meninggalkannya. Sang pengganti Kira mulai melakukan pekerjaannya, yaitu membunuh para kriminal. Akhirnya Kira kembali. Beberapa kasus kriminal mati karena penyakit jantung telah muncul kembali. Namun, L berkata hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kriminal yang mati, dan menyuruh Like untuk mengaku bahwa ia adalah Kira. Namun, Like mengatakan tidak secara tegas dan meminta dibebaskan. Ia juga bersedia membantu L untuk menangkap Kira yang sebenarnya. Semakin hari, makin banyak penjahat yang terbunuh. Akhirnya, L melepaskan Like karena sampai saat ini belum terbukti bahwa Like adalah Kira. Namun, L meminta Like tetap bekerja sama dan selalu bersama dia 1x24 jam. Like berusaha untuk menemukan Kira. Ia berusaha keras untuk menyelidiki dan mencari berbagai macam petunjuk, sampai akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Like segera menyampaikan kepada L tentang petunjuk yang ia temukan. Semua petunjuk mengarah kepada seorang reporter di Sakura TV bernama Kiyomi Takada. L pun menaruh beberapa kamera dan perekam suara di kamar reporter tersebut. Saat ini, L dan tim penyidik mengamati kegiatan Takada di dalam kamarnya. Mereka melihat Takada menuliskan sesuatu di sebuah buku. Saat dilihat, ternyata semua yang tertulis di situ merupakan nama kriminal yang telah mati dibunuh oleh Kira. Hampir dipastikan bahwa Takada adalah Kira. Tim penyidik segera melakukan rencana untuk menjebak Takada dan menangkapnya. Mereka mengatakan kepada Takada bahwa mereka memiliki bukti rekaman Takada saat sedang melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebuah buku. Rekaman tersebut akan disiarkan di stasiun TV. Takada terburu-buru pergi ke stasiun TV. Dia ingin membunuh orang yang ingin menyebarkan rekaman tersebut. Setibanya di stasiun televisi, tim penyidik segera mengamankan Takada. Takada pun berhasil diamankan. Yagami mengambil Death Note yang terjatuh. Saat memegang buku tersebut, dia kaget karena melihat makhluk yang menyeramkan berdiri di sampingnya. Tim penyidik yang memegang buku tersebut pun terkejut saat melihat Shinigami. Saat Like memegang buku tersebut, tiba-tiba seluruh ingatannya tentang Death Note dan Kira muncul kembali. Ternyata, Like sudah mengatur semuanya dan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hilangnya ingatan dan menyuruh Rem mencari pengganti Kira, serta bagaimana cara ia mendapatkan ingatannya kembali, sudah diatur sebelum ia dikurung oleh L. Sungguh rencana yang luar biasa telah dilakukan oleh Like Yagami. Saat tim penyidik sedang lengah, Like segera menuliskan nama Takada di kertas yang telah ia sembunyikan di dalam jam tangannya. Tak lama setelah itu, Takada terkena serangan jantung. Seluruh tim penyidik terkejut dengan kejadian itu. L lalu memeriksa buku yang dipegang oleh Like. Namun, tidak ditemukan nama Takada di buku tersebut. Di ruang penyidik, mereka sedang menyelidiki Death Note. Di dalam Death Note terdapat berbagai aturan. Namun, di antara aturan tersebut, ada aturan yang membuat Like dan Misa terbebas dari kecurigaan tim penyidik, yaitu jika dalam 13 hari pemilik Death Note tidak menuliskan nama seseorang di buku tersebut, maka ia akan mati. Karena peraturan tersebut, Misa akhirnya dibebaskan oleh L. Saat dibebaskan, Like menyuruh Misa untuk mencari sebuah buku yang ia kubur di hutan. Misa pun menuruti kemauan Like. Saat Misa menemukan buku tersebut, ingatan tentang Death Note muncul kembali. Selain Death Note,
Light pun memberikan pesan kepada Misa untuk melakukan aksi Kira kembali, serta memberitahu bahwa Ryuzaki yang ia temui di kampus adalah L, dan Misa harus membunuhnya. Namun sayangnya, Misa telah lupa dengan nama asli L. Ia pun ingin melakukan transaksi mata Shinigami dengan Ryuk, agar bisa melihat nama asli L kembali. Di dalam markas tim penyidik, mereka menemukan bahwa Kira kembali beraksi. Mereka pun langsung mencurigai bahwa aturan tentang 13 hari tersebut adalah palsu, dan L ingin mencoba buku tersebut. L menyuruh Yagami untuk pergi ke Amerika untuk melakukan eksperimen tentang peraturan 13 hari. Saat Yagami pergi, L pun berkata kepada Light bahwa ia sangat yakin Misa adalah Kira kedua dan akan menangkapnya. Saat Misa datang ke markas tim penyidik, Rem telah melihat umur Misa telah berkurang. Itu artinya dia telah melakukan transaksi mata Shinigami untuk kedua kalinya. Rem yang melihat hal tersebut pergi ke ruangan sebelah. Ia terpaksa akan menuliskan nama L untuk melindungi Misa. Light yang mengetahui bahwa Rem menyukai Misa dan tidak ingin Misa mati, sengaja memanfaatkan Shinigami tersebut untuk membunuh L. Setelah menuliskan nama L, Rem pun berubah menjadi debu. Tak lama setelah itu, L pun terjatuh dari kursi. Ia terkena serangan jantung. Saat L terjatuh, Light pun mengakui bahwa ia adalah Kira, dan ini adalah kemenangannya. Setelah bertemu Misa, Light meminta Death Note yang ada di tangan Misa. Light pun menuliskan nama ayahnya sendiri. Hal itu membuat Misa terkejut. Light tega membunuh bahkan ayahnya sendiri. Namun Light tetap pada pendiriannya. Ia ingin mengeliminasi segala penghalang rencananya. Tak lama setelah itu, Yagami datang membawa koper yang berisi Death Note. Namun, sayangnya koper tersebut kosong. Tidak ada Death Note di dalamnya. Lalu, para tim penyidik datang sambil menodongkan pistol. Light telah ditangkap sebagai Kira. Saat ini, Light telah dijebak oleh para tim penyidik. Tiba-tiba, L muncul di hadapan Light. Ternyata L masih hidup. Light pun terkejut. L pun menjelaskan bahwa ia sudah merencanakan ini dengan Yagami. Awalnya, Yagami menolak, namun L mempertaruhkan nyawanya sendiri. L telah menuliskan namanya sendiri di Death Note. Ia akan mati 23 hari lagi. Jika nama seseorang telah ditulis di dalam Death Note, maka sudah tidak bisa dirubah kembali. Oleh karena itu, saat Rem menuliskan nama L sebenarnya hanya berpura-pura mati. Hal itu dilakukan untuk membuat Light mengaku bahwa dirinya adalah Kira. Light berusaha kabur, namun ia ditembak oleh salah satu tim penyidik. Tiba-tiba, Ryuk datang. L senang melihat kehadiran Ryuk. Ia pun meminta Ryuk untuk menuliskan seluruh nama anggota tim penyidik. Ryuk pun memulai menuliskan sebuah nama. Namun tak disangka, nama yang ia tulis di Death Note adalah nama Light Yagami. Light terkejut dengan perbuatan Ryuk. Ryuk sudah mengingatkan kepada Light bahwa pengguna Death Note tidak akan menemukan akhir yang bahagia. Ternyata dia dibunuh oleh Shinigami yang mengikutinya. Akhirnya Kira telah mati. Sudah tidak ada lagi penghakiman yang dilakukan oleh Kira. Di akhir cerita, Yagami menemui L untuk memberikan penghormatan terakhir. L yang mengetahui bahwa umurnya hanya tersisa beberapa hari meminta waktu untuk sendiri. Itulah akhir dari kisah film ini. Film ini berjudul Death Note. Terima kasih telah menyaksikan film ini. Sampai ketemu di film selanjutnya.